Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih banyak udah hadir untuk yang peserta yang dengan setia datang pada hari Sabtu. Dan hari ini tamu kita nih Mbak Hanum. Nah, nama lengkapnya kita tahu semua, Latifah Hanum, ya, Magister Psikologi Psikolog. Beliau ini dari Psikologi Klinis Dewasa, ya. Di sini masuk psikologi tahun 2006 ya Hanum ya? Ya Bu. Terus lulus 2010, lulus KLD 2012, kemudian langsung menjadi dosen. Dan ini karirnya langsung nih melejit nih ya, 2015 sampai 2018 itu menjadi Asman, Assistant Manager dari RPM. Kemudian lanjut menjadi manajer RPM 2018 sampai 2020 dan sekarang Eselon 1 nih ya. Eselon 1 adalah di UI, ini orang penting di UI sekarang, di BPMA. Deputi Strategi Perencanaan dan Pengembangan di BPMA. Bosnya Mbak Sri Hartati ya? Iya Bu. Iya, Prof. Sri Hartati. Nah ini Hana lagi. Hanum salah satu the rising star ini dari psikologi UI yang mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan ke UQ menempuh S3-nya. Ya, Hanum juga sejak 2016 ini praktek di Sahabat Satu Hati, Sauh di Jati Padang. Nah, ini bersama Neno Purba sama Mbak Koko ya. Salam untuk mereka berdua ya, Hanum. Insya Allah nanti disampaikan. Nah, Mbak Hanum ini minatnya ternyata selain di psychological well-being, positive psychology, juga di geropsychology, gerontologi, yang mana juga saya lagi, karena sesuai dengan perkembangan umur saya yang sudah 63, saya juga lebih ingin mendekati ke geropsychology. Tadi saya sedikit cerita sama Hanum, ini perlu dibuat menu-menu khusus karena ke depan ini lansia makin banyak ya, Hanum ya? Yes, naik terus Bu angkanya. Naik terus. Nah, ini kamu tepat banget, kamu ngambil S3 geropsychology. Itu keren banget. Baik, sekarang ya ini publikasinya luar biasa. Ya, ini semua publikasi internasional ya. Ada Scopusnya ya, Hanum? 2 yang terakhir alhamdulillah Scopus Bu. Scopus, terus kemudian nama Menaldi ya, ada Iman ya, Mbak ini Daeng Sari ya, Daeng Sari karena itu masalah elderly. Oke, ini mudah-mudahan kedepannya lancar ya Hanum ya. Saya juga berharap Hanum sama Iman dalam pulang dari pulang nanti S3-nya tancap gas langsung ke guru besar. Karena dalam waktu berapa tahun nih? Dalam waktu 3 tahun, guru besar di psikologi akan menciut karena ada yang pensiun, ya. Iya. Terus kemudian yang akan masuk itu baru 2, dalam waktu dekat ini 1 dari klinis, ya. Kemudian tahun depan mungkin 1 lagi. Nah, yang kita harap angkatan 79, yaitu angkatan 7879, angkatannya Mbak Tia, Mbak Puji, Mbak Romi, siapa lagi? Romi, Puji, Iin, Bu Linda. Linda, tapi Linda kan belakangan dia jadi musisi dulu tuh, pianis, jadinya agak lama, jadi harus kejar waktu gitu. Nah ini yang muda-muda justru angkatannya Hanum ini yang kita harapkan ke depannya lebih mengisi ke guru besar psikologi. Baik Hanum silakan menyampaikan paparannya. Ini Farida tampaknya jadi lain. Farida apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Nggak ada pakai kacamata ya Bu. Oh iya, saya lupa. Ayo Hanum silakan. Terima kasih banyak Bu Reni. Aduh, saya sebetulnya ketika diajak Bu Reni sharing dong sama lulusan kita nih prodik gitu, saya bingung. Saya sharing apa gitu ya. Makanya saya jawab Bu Reni itu agak lama dan saya mikir kok saya banyak mau ya. Karena kalau Bu Reni tawarin topik itu saya bilang, Bu, itu kayak di luar kapasitas saya. Karena memang sejak 2016, di 2015 saya sudah settle memutuskan tadi yang kayak Bu Reni bilang, saya mau sekolah gitu. Jadi
2016 itu saya sudah memulai langkah saya untuk sekolah, yaitu bikin proposal, cari topik. Lalu 2018 saya melakukan, bukan 2018, 2017 saya mulai melakukan preliminary study karena di 2000 target saya pokoknya 2017 harus dapat supervisor gitu. Nah, saya pikir saya nggak bisa dapat supervisor sekolah kalau saya nggak punya modal gitu kan. Tadi kalau Bu Reni tadi sempat ceritain publikasi, itu juga salah satu langkah saya sebetulnya dalam tanda kutip menjual diri supaya laku sama supervisor, dan alhamdulillah 2018 awal saya sudah dapat supervisor. Jadi ini saya sebetulnya yang belum berangkat-berangkat gitu. Tuh. Cuma ya itu, mungkin juga keputusan saya di 2015 mau sekolah S3 adalah juga gara-gara saya mulai lelah untuk praktek. Jujur-jujuran aja deh, ini karena sharing ya. Jadi saya memang di 2015 tuh mulai capek praktek. Kenapa? Ini kalau teman-teman udah pada praktek, terima klien gitu ya, mungkin pernah ngalamin, kok klien saya nggak berubah-berubah ya? Gitu. Kok klien saya begini-begini aja, datang ke klinik, dulu saya prakteknya di klinik terpadu sampai 2015 itu. Datang ke klinik, tidak ada perubahan, dikasih saran tidak dikerjakan, terus dikasih PR juga dikerjain kapan-kapan gitu kan. Sampai saya pikir nih saya yang salah nih kayaknya nih, apa saya nggak layak ya jadi psikolog. Nah di saat yang bersamaan karena jadi dosen itu ada tridharma, saya perlu melakukan penelitian. Nah, lagi seneng-senengnya nih neliti, lagi seneng-senengnya nulis, bedah jurnal, ketemu masyarakat gitu ya, melakukan pengabdian masyarakat gitu. Jadi terus di situ saya pikir-pikir, apa saya jadi peneliti aja ya, saya nggak usah jadi psikolog deh gitu. Jadi sempet banget tidak mau praktek. Sampai tidak mau praktek, sampai kalau kliennya datang, kenapa mesti datang, udah sampai gitu. Tapi terus saya malu dong sama gelar, kan di belakang gelarnya ada MPsy psikolog, malu dong sama gelarnya. Jadi terus saya mikir, oh nggak bisa nih, nggak bener nih cara pikir saya, mesti saya cari sumbernya, kenapa saya ngerasa nggak comfort dengan situasi ini. Nah di situ kemudian saya, karena lagi sering banget baca jurnal, telaah jurnal, di situ saya dapet satu teori tentang perubahan, mungkin teman-teman pernah dengar namanya Trans-Theoretical Model. Kita bicara 5 langkah perubahan. Kalau teman-teman sempat baca buku saku saya yang stress management, tuh saya mulai dengan Trans-Theoretical Model. Nah, dari mempelajari model tersebut, saya kemudian tahu nih ada satu intervensi yang namanya motivational interviewing, gitu. Nah, di situ saya coba baca, apa sih motivational interviewing, membangkitkan motivasi, kayak apa dikasih gitu. Nah, di 2016, kebetulan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendapatkan professional development. Saya ikut kelas motivational interviewing. Pertama kali saya belajar itu di Sydney, Australia. Itu di pinggiran Sydney, jadi tempatnya tuh enak banget. Deg-degan dong sebagai anak yang baru belajar, apalagi tidak belajar di bahasa ibunya gitu kan, dan workshop di luar itu modelnya beda banget sama di sini. Kalau di sini kita banyak dikasih materi, di sana mungkin narasumbernya cuma ngomong 20 menit, 40 menit, sisanya kita latihan. Dan itu workshopnya 6 jam. Kebayang dong pakai bahasa Inggris, belepotan, dan lain sebagainya. Tapi saya excited banget mengikuti itu. Kenapa? Karena kemudian saya menemukan masalah saya selama ini. Yang hari ini akan saya banyak share dengan teman-teman. Masalah saya nggak tahu. Mudah-mudahan teman-teman nggak punya masalah yang sama dengan saya. Memaksa klien saya untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak siap kerjain. Gitu. Nah, ketika pulang abis belajar itu, saya belajar 2 hari. Kita belajar mulai dari basic-nya, terus saya jadi ketagihan. Jadi kayak orang adiksi. Cari terus, belajar lagi, beli bukunya, lihat videonya di YouTube juga banyak kalau teman-teman mau browsing motivational interviewing seperti apa sih gitu.
Terus dan saya tetap kontak-kontakan sama fasilitator saya di Sydney. Jadi saya tetap email-emailan dan lain sebagainya. Dan saya coba praktekin, karena kalau kita belajar sesuatu tapi nggak dipraktekin, biasanya nggak nyantol tuh di kepala. Nah, kasus pertama yang saya praktekkan MI itu adalah kasus kecemasan akademik dari seorang siswa usia 13 tahun. Waktu itu saya di SAUH. Dia dalam tanda kutip diusir dari peer group-nya. Kebayang nggak, anak 13 tahun biasanya kan lagi rekat banget ya sama peer-nya. Nah, ini tiba-tiba di-block, tidak diajak, dikeluarin dari grup gitu-gitu. Sehingga dia kaget, ada apa dengan saya, kok saya diginiin sama teman-teman saya. Nah, itu saya mencoba pakai MI, dan ternyata disitulah saya merasakan efeknya, oh iya ya, lebih mudah ya membuat dia menyadari hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Ya, jadi inspirasinya membuat materi hari ini tuh sebetulnya dari pengalaman itu. Saya akan coba share PowerPoint yang saya udah buat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget untuk dikirim lewat chat room dulu, nanti saya akan coba baca. Nah, aku cemas, ikuti atau hadapi. Gitu. Kalau kita cemas itu kan ada rasa nggak nyaman, ada rasa galau, bingung gitu ya. Dan opsinya sebetulnya ada di kita. Seringkali ketika kita cemas, kita ada rasa tidak berdaya sehingga merasa kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sehingga diikutin aja rasa cemasnya. Lupa bahwa cemas itu sebetulnya juga bisa ditelaah sumbernya dan kemudian dihadapi. Gitu. Nah, di sini saya pengen cerita bagaimana MI kemudian berperan dalam menghadapi kecemasan ini, khususnya kecemasan akademik. Nah, ini dia. Apa sih yang bikin siswa-siswa atau mungkin mahasiswa tuh biasanya akan mengalami kecemasan? Kalau soal akademiknya, bisa jadi hasil tes yang rendah, gaya belajar yang nggak optimal, nggak punya temen, gurunya galak. Beberapa minggu yang lalu saya baru dapat chat dari mahasiswa yang bingung karena gimana ya dosennya galak banget gitu. Cuma ya wajar kan, setiap lini pendidikan pasti ada lah yang ketemu dosen killer, atau ketemu materi yang susah, ketemu temen yang sulit diajak kerjasama gitu. Ada lagi perbedaan bahasa. Sebetulnya di yang perbedaan bahasa ini saya tersadar dari kasus-kasus yang banyak ditangani oleh Mbak Wuri. Mbak Wuri yang sedang sekolah di UQ. Nah, beliau banyak cerita soal perbedaan bahasa, khususnya bagi siswa-siswa yang dulunya ikut orang tuanya sekolah, keluar, udah biasa, udah fasih dalam bahasa Inggris, terus pulang ke Indonesia, masuk di lingkungan yang kalau ngomong bahasa Inggris dibilangnya sok, gitu, dibilangnya sombong. Pernah dengar kan kasus-kasus begitu? Padahal dia bukan sombong, tapi dia butuh masa beradaptasi gitu kan, mengubah bahasanya yang biasanya English ke bahasa Indonesia. Atau tuntutan orang tua. Kamu harus masuk kedokteran misalnya. Atau saya zaman saya dulu mau sekolah adalah orang tua saya bilang kamu masuk psikologi atau nggak usah kuliah gitu. Saya juga korban tuntutan orang tua kok. Tapi saya nggak nyesal masuk psikologi. Nah, ketidakseimbangan antara harapan terhadap kehidupan akademis yang ideal, karena biasanya ketika kita masuk ke kehidupan akademis kita, muncul harapan-harapan tertentu. Pengen punya IP bagus, kalau anak zaman sekarang nih, karena saya juga pembimbing akademik, target IP kamu berapa? 3,5, Mbak. Beda banget sama zaman saya sekolah. 3 aja udah syukur banget gitu kayaknya. Bahkan kalau cerita ke angkatan yang lebih senior lagi, wah 2,8 aja tuh Num, udah susah payah dapetnya. Tapi anak zaman sekarang maunya tinggi gitu ya. Dan bagus-bagus aja menurut saya. Tetapi ketika ini menjadi tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki, misalnya dia punya gaya belajar yang belum adaptif gitu, atau memang kemampuan dia belum sampai situ, ini yang akan membuat munculnya kecemasan akademik.
Nah, ketidakseimbangan ini juga bisa menurunkan motivasi seseorang dalam mencapai kondisi ideal akademiknya. Kenapa? Karena ketika kita terus mencoba dan terus gagal, yang terjadi adalah kita jadi turun semangatnya. Lama-lama melihat bahwa memang diri saya tidak mampu. Nah, itu sih yang paling sering saya temukan dari klien-klien saya. Nah, lalu apa dong MI? Saya kalau saya nggak salah sebetulnya MI juga udah pernah di-share sama pembicara sebelumnya sama Mas Iman ya gitu. Yeah. Jadi saya mencoba mengurai MI dari sudut pandang saya karena saya belajar MI itu dari 2016 terus sampai WFH begini. Jadi tiap tahun kalau ini teman-teman pas yang kayaknya nama-namanya sering saya lihat di artikel yang saya ACC untuk lulus zaman dulu waktu saya jadi manajer riset. Kalau teman-teman misalnya datang ke ruangan saya di bulan-bulan September, Oktober, biasanya saya nggak ada, bukan saya menghilang kemana, tapi saya lagi belajar MI. Biasanya saya memutuskan pergi keluar belajar motivational interviewing ini. Jadi saya udah sampai kelas advance gitu. Hebat, keren. Ya Bu, kita perlu kayaknya yang mendalami terus gitu. Tapi memang karena saya cinta banget sih sama teknik ini. Teknik ini sebetulnya adalah bagian dari counseling. Jadi payung besarnya counseling, Rogerian teori gitu ya. Tetapi motivational interviewing ini fokusnya adalah bagaimana kemudian menguatkan motivasi dan komitmen seseorang untuk melakukan perubahan. Karena yang kita ketahui bersama, motivasi itu kan tidak bisa diberikan. Tidak bisa kita bilang, ayo kamu harus semangat. No, semangat itu dari dalam diri, bukan dikasih. Kita semangat 45 ya kalau mau ketemu klien, kliennya lesu gitu kan, kliennya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, karena memang dalam proses berubah, itu ada ambivalensi. Ambivalensi ini mungkin bahasa tenarnya galau gitu. Berubah nggak ya? Kenapa bisa ada kegalauan? Karena dia sudah punya habituasi tersendiri, dia sudah punya comfort zone-nya, dan kita nih sebagai psikolog narik-narik dia dari comfort zone itu supaya dia berkembang. Tentunya ini sesuatu yang menakutkan. Ibaratnya kalau teman-teman, saya selalu analoginya gini, teman-teman udah biasa pakai Android, terus teman-teman suatu hari dapat rezeki gitu ya, dikasih handphonenya iPhone. Butuh berapa lama teman-teman buat adaptasi? Dan perhatiin ketika teman-teman lagi mencoba mengoperasikan iPhone-nya, mungkin beberapa kali teringat, aduh kalau pakai Android sih ini gampang, kalau pakai Android sih gue ngerti begini caranya gitu. Itu baru sederhana nih, ngeganti handphone Android ke iPhone atau sebaliknya. Apalagi perubahan yang lebih kompleks sifatnya. Dari misalnya, kalau contoh saya ke mahasiswa, misalnya biasanya kalau pagi-pagi teks pacarnya gitu, terus karena putus ya nggak bisa nge-teks lagi kan, pasti ada rasa-rasa nggak nyaman, rasa-rasa ada yang hilang, nggak pas gitu. Sama, ketika kita ngomongin kecemasan akademik, ketika kita bicara soal hal-hal yang membuat dia cemas sehingga mengganggu proses belajar dia, kita juga sebetulnya membantu dia keluar dari comfort zone-nya. Kenapa saya bilang comfort zone? Walaupun situasi itu misalnya adalah situasi yang bikin dia cemas, tapi situasi itu adalah situasi harian yang dia hadapi. Jadi dia udah terbiasa ada di situ. Kalau dia disuruh keluar, dia akan bertanya-tanya lagi, terus saya akan ketemu situasi kayak apa lagi nih abis ini? Gitu. Mungkin ada rasa nggak yakin, yang sekarang aja saya nggak bisa. Kalau saya suruh pindah, apa yakin saya bisa? Gitu. Itu ketidakyakinan kita tuh bisa menimbulkan ambivalensi. Dan dalam proses berubah, kalau teman-teman balik lagi ke teori TTM tadi, Trans-Theoretical Model, di setiap fase akan muncul ambivalensi. Udah pun kita berubah, sudah pun perilaku yang baru terbentuk, masih ada pikiran, apa balik lagi aja ya? Gitu. Selalu ada kemungkinan relapse. Jadi hati-hati di sini. Nah, motivational interviewing sebetulnya membantu kita untuk
menjaga koridor perubahan seseorang supaya dia tetap termotivasi, dia tetap kuat pada tujuan dia mau berubah. Gitu. Nah, di sini motivational interviewing sebetulnya perannya lebih ke guiding. Guiding itu mendampingi. Jadi kalau directing kita mengarahkan, kamu ini, itu, ini, itu, ini, itu. Yakin tidak akan dikerjakan. Apalagi pada proses perubahan orang yang dewasa. Remaja ke atas deh. Kalau anak-anak mungkin masih bisa kita kasih instruksi. Tapi kalau berkaca keponakan saya 12 tahun nih sekarang, baru masuk SMP, kalau disuruh apa-apa, jangan harap dikerjain. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berstrategi, diajak ngomong baik-baik, saya cerita sedikit deh. Jadi ponakan saya ini kayak anak zaman sekarang lah ya, pengen nilainya bagus gitu. Nah, suatu hari dia bilang, nggak mau pinter-pinter amat gitu. Saya lagi kerja nih di meja saya, terus saya dengar dia ngomong gitu. Oh, terus maunya gimana? Ya sedang-sedang aja, nggak pinter banget, tapi nggak bego juga, dia bilang gitu kan. Oke, coba deh kalau pinter banget 10, emang maunya nilainya di mana sekarang? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, kalau sekarang sih kayaknya di 5, dia bilang gitu. Oh, berarti sekarang udah di 5. Bener dong, nggak pinter-pinter amat, tapi nggak bego. Kan ada di tengah-tengah, gitu kan, saya bilang. Terus dia bilang gini, nggak mau. Masa nggak bisa di atas 7? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, loh, tadi katanya nggak mau pinter-pinter banget. Di 5 tuh udah pas di tengah-tengah, saya bilang gitu. Nggak mau. Maunya di atas itu, 7 kayak paling nggak gitu. Jebakan Batman nih. Iya, saya nggak nyuruh, saya nggak ngasih instruksi, karena saya tahu kalau saya bilang, ayo belajar, udah nggak bakal didengerin. Ayo ngerjain ini, nggak bakal didengerin. Tapi ketika dia bilang sendiri, enggak, maunya di 7, dia kerjain. Bingo. Habis itu dia, ya walaupun misuh-misuh ya, tapi dia buka bukunya sendiri, bukan saya suruh. Gitu. Nah, itu yang maksudnya guiding. Kalau following, kita bisa lakukan kalau orang ini sudah tahu mau berubahnya ke arah mana, sudah tahu planningnya apa, dan memang sudah matang merencanakan itu semua. Nah, nanti saya akan singgung sedikit tentang rencana perubahan dan apa sih yang dianggap rencana yang matang. Mungkin teman-teman ada yang sering ketipu sama kliennya, bilang, oh iya Mbak, saya tahu, besoknya dia begitu lagi, gitu ya. Ntar kita bicarakan. Nah, ini adalah prinsip MI, Enquire over Inquire. Intinya adalah kita tidak boleh memberikan sesuatu tanpa izin klien. Klien itu datang ke ruang konseling kita bukan berarti mau dapat saran. Bisa jadi dia maunya dapat telinga kita, didengerin. Jadi jangan buru-buru bilang, oh ya udah Pak, kalau gitu Bapak harus begini. Ya udah kalau gitu Kakak harus gini. Ya udah berarti kamu lakukan ini. Most likely lagi sih. Semua klien saya yang saya perlakukan begitu dulu tuh dari saya lulus 2012 sampai 2015. Inilah yang bikin saya lelah. Nggak ada yang dikerjain. Jadi saya ngerasa saya gagal. Gitu. Saya lupa bahwa ketika kita melakukan konseling, ketika kita melakukan assessment, kita harusnya tahu dulu baseline klien kita ada di mana sekarang. Inilah inquire pertama. Fokus pada kondisi klien saat ini. Dia punya apa, dia bisa apa, dia sudah melakukan apa saja, dia bisa melakukan apa saja, apa tantangan dia selama ini. Gitu. Nah, di sini biasanya klien akan bilang, dia akan cerita, susah banget ternyata, saya udah pernah coba ini, terus nggak berhasil, saya coba ini, nggak berhasil, dan semuanya jadi sesuatu yang gagal sifatnya. Dan apa yang terjadi? Kita kemudian merasa kita harus fokus dengan kegagalan-kegagalan dia, atau kita melihatnya gini, ya dia udah pernah nyoba A, gagal, dia udah pernah nyoba B, gagal, dia nyoba banyak nih, tapi gagal semua. Aduh, kita mesti ngapain? Gitu. Jarang sekali saya ketemu teman-teman yang praktek, tapi ini bisa jadi karena pengalaman saya masih minim, tapi biasanya kalau lagi sharing profesi begini nih, biasanya memang kita lebih gampang fokus dengan yang namanya kegagalan dan kelemahan, terus kita lupa untuk menelaah
gagalnya itu seberapa gagal, apa yang bikin gagal, mungkin bukan rencananya, tetapi ada faktor lingkungan yang lupa kita assess. Jadi kita terlalu fokus sama klien kita. Terus kita lupa bahwa klien kita tinggal di rumah yang banyak orang yang kasih tuntutan ke dia, misalnya gitu. Atau klien kita nih punya peer group yang banyak kasih bad influence ke dia. Kita lupa mengasas itu. Coba deh di inquire pertama, assess semua hal. Gitu. Lalu yang kedua, setelah itu over something, tapi izin kliennya harus ada. Boleh nggak saya kasih saran? Sudah tahu belum tentang informasi ini? Jadi, kita ngecek dulu, dia sudah paham atau belum, pahamnya seberapa jauh. Kalau misalnya dia belum paham, maka kita bisa menyempurnakannya. Tapi kalau dia sudah paham, maka berarti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa kita dan klien harus ada di pace yang sama. Jadi page-nya juga harus sama antara saya dengan klien saya. Karena kalau kita bicara motivational interviewing, kita bicara kolaborasi. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, equal antara klien dengan psikolognya. Kita sama-sama nih. Psikolog mungkin ahli dalam keilmuan, tetapi klien adalah ahli dari pengalamannya, dan kita mau empati kita tinggi sekali, pasti akan ada 1-2 hal yang nggak pas dengan pengalaman klien kita. Jadi, over tuh adalah satu langkah yang sebetulnya menjaga privasi klien gitu ya, dan kita bisa masuk ke ranah privasi itu secara perlahan-lahan dengan izin kliennya. Gitu. Nah, setelah kita kasih saran, ini juga yang dulu luput saya lakukan. Berasa sarannya paling oke sendiri. Padahal habis itu saya harusnya nanya, seberapa membantu sih saran saya? Seberapa membantu sih sesi ini berjalan gitu. Kita harus tahu seberapa membantu intervensi yang kita berikan kepada klien kita. Kenapa? Itu untuk memutuskan apakah dia memang sama kita terus, atau bisa kita refer ke orang yang lebih ahli lagi, atau kita juga bisa ngecek informasi-informasi yang kita berikan itu apakah informasi yang membantu, atau jangan-jangan dia ngerasa udah tahu semua, nggak ada gunanya gitu. Jadi di dalam langkah ini sih saya melihatnya kita juga jadi lebih hemat tenaga. Kalau dia udah tahu informasi yang mau kita sampaikan, kita nggak usah sampaikan lagi. Kalau dia belum tahu, baru kita sampaikan. Jadi efektivitas dan efisiensi waktu juga jadi lebih terjaga lah. Gitu. Nah, kalau kita bicara cara membangkitkan motivasi, kita sebetulnya bicara 4 ranah ini. Ada kolaborasi, ada penerimaan, ada pemahaman potensi, ada pemahaman konteks. Tadi yang saya bilang, payung besar EMI itu sebenarnya adalah counseling. Dan di dalam counseling, kalau teman-teman ingat, ada soal acceptance. Seberapa jauh kita bisa menerima klien kita. Dan ini menjadi satu kunci juga untuk kita bisa, kalau kita bisa menerima, gitu, menerima dalam arti untuk bisa menerima kan kita harus paham dong. Untuk bisa menerima kita mesti mengerti dulu orangnya kayak apa sih, dia ini siapa sih, bekerjanya atau profesinya atau dia belajarnya di mana, terus cara dia berkomunikasi seperti apa, penampilannya seperti apa. Jadi dalam menerima ini semua keterampilan kita mulai dari wawancara dan observasi, mungkin juga teman-teman prodik biasanya juga melakukan assessment dengan instrumen ya. Syaratnya itu bisa membangun penerimaan yang lebih baik terhadap kondisi klien. Gitu. Nah, dalam penerimaan ini kita juga sebetulnya bicara pemahaman potensi. Kita cari potensi dia apa. Oh, dia bisa komunikasinya bagus selama wawancara berlangsung, alur bicaranya oke, cara dia memilih kata itu bagus, ekspresinya oke, gitu ya. Jadi komunikatif nih orangnya. Kita tahu ada satu potensi yang dia punya, misalnya gitu. Jangan lupa abis itu konteks. Nah, kadang-kadang
teman-teman psikolog lupa untuk melihat konteks kehidupan kliennya lebih dalam karena merasa kayaknya nggak relevan untuk kita bahas sekarang. Gitu. Kadang-kadang kan kita juga punya kliennya single shot. Aku nggak tahu deh kalau prodik, tapi kalau klinis tuh kadang-kadang kita punya klien single shot sehingga waktunya paling 1-1,5 jam gitu kan. Tapi tetap konteks kehidupannya klien tuh jangan sampai terlupa untuk digali. Nah, kalau 3 hal ini sudah terbentuk, biasanya kolaborasinya akan lebih matang. It takes two to tango. Ibaratnya, kalau saya ingat kata fasilitator MI saya, ibaratnya kalau mau ngajak orang dansa, ya kan? Dansa itu kan dua pasang kaki harus beriringan gitu ya. Kalau yang satu ke kanan, yang lain ke kanan, yang satu ke kiri, maju, mundur. Kalau nggak tabrakan, ya kan? Teman-teman pernah lihat kan orang belajar dansa. Sama konseling, motivational interviewing, itu juga sama. Kalau kaki kita sama klien langkahnya tidak bareng, bubar semua. Ini juga satu hal yang kemudian sangat insightful pada saya waktu itu, waktu belajar MI pertama kali, dan kemudian membuat saya, ini dia yang bikin saya lelah, ini dia yang bikin saya nggak maju-maju sama klien saya, gitu. Kolaborasinya belum terbentuk, saya udah main hantem saja, gitu. Ayo kita melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, ini juga jangan buru-buru ngasih saran. Karena sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang dibutuhkan klien, gambar ini adalah gambar kebutuhan klien. Dalam proses mendengarkan, sebetulnya yang berperan aktif itu adalah telinga dan mata kita. Mata untuk mengobservasi kliennya kayak apa, apakah dia mengungkapkan masalahnya itu dengan ekspresi yang tepat, yang sama gitu ya. Jadi kalau dia lagi sedih, ekspresinya juga sedih. Karena banyak juga yang sedih tapi pembicaraannya sedih tapi dia ketawa gitu. Lalu telinga kita juga berperan besar. Nah, yang ketiga terbesar adalah hati. Jadi modalnya kita datang ke ruang konseling itu adalah telinga, mata, dan hati. Mbak, nanti kalau ditanya, jawab apa? Nah, ini juga pertanyaannya mahasiswa kalau saya ngajar. Kalau kita ditanya, jawab sesuai apa yang kita tangkap dari apa pembicaraan dia. Karena kalau selama dia bicara, kita sibuk mencari jawaban di kepala kita, akhirnya telinga, mata, dan hati kita tertutup untuk mendengarkan dia sepenuhnya. Jadi konsentrasinya sebetulnya dengerin dulu aja, nggak usah sibuk nyari, jawab apa ya, aduh di LK-nya ditulisnya dia depresi, aduh jawab apa ya, gitu. Kalau udah kayak gitu terus, akhirnya kita nggak dengerin sama sekali. Akhirnya apa? Kolaborasinya nggak akan berjalan dengan baik. Gitu, itu mungkin yang perlu kita ingat sama-sama. Nah, ini adalah proses motivational interviewing, mulai dari engaging, focusing, evoking, dan planning. Saya mungkin akan bahas ringkas saja gitu ya ke teman-teman, apa sih masing-masing ini. Nah, ini tabel ringkasannya. Kalau teman-teman lihat di sini mulai dari proses engage. Engage itu sebetulnya tujuannya adalah mengajakkan dulu kolaborasi yang kita punya dengan klien. Jadi, kita paham dulu situasinya, kita paham dulu potensi dia, klien kita nyaman dulu sama kita untuk berbagi dan terbuka, gitu. Dari situ nanti kita bisa ngobrolnya jadi lebih gampang. Itu engagement, jadi proses pertama. Nah, nanti kalau dia sudah lebih nyaman dengan kita untuk membicarakan masalahnya, kita bisa bantu dia untuk lebih fokus. Oke, sekarang mana nih yang mau kita bahas duluan? Karena klien bisa datang dengan beragam masalah. Walaupun dia bilangnya kecemasan akademik, biasanya ada lagi nih masalah belakangnya. Kayak klien saya kecemasan akademik, beberapa bilangnya datang karena masalah nggak tahu di sekolah mesti ngapain, tapi ternyata ada konflik dengan orang tua di balik itu, ada konflik dengan teman, di balik itu ada ketidaksenangan terhadap gurunya misalnya yang mempengaruhi kehidupan akademik dia. Nah, di focusing sebetulnya kita berusaha untuk
Oke, ini ada listnya, hal-hal yang sudah kamu ungkapkan, mana dulu yang mau kita selesaikan sama-sama, gitu. Nah, dari situ nanti masuk ke tahapan ketiga, evoking. Gali apa yang diketahui oleh klien mengenai perubahan yang ia lakukan. Di sini kita sebetulnya mengajakkan lagi informasi yang kita ketahui tentang perubahan yang mau dia kerjakan. Saya pengen, Mbak, IP saya naik jadi 3,5 gitu. Tapi saya nggak tahu caranya, saya udah coba belajar sendiri, bikin catatan, belajar dari teman, ngobrol sama teman, sampai teman saya kayaknya marah sama saya karena saya banyak nanya. Cuma tetap aja nilai saya segitu, gitu. Nah, mungkin di dalam tahap evoking kita bisa membantu dia menelaah proses apa sih yang terjadi waktu dia belajar sendiri. Jangan-jangan bukan belajar sendirinya atau bikin catatan yang jadi masalah, tapi proses mengerjakannya. Iya, belajar sendiri, Mbak, tapi kalau capek buka Instagram. Terus terus kelamaan buka Instagramnya. Terus habis buka Instagram saya ketiduran. Jadi nggak belajar sendiri dong, gitu. Tapi judulnya belajar sendiri. Jadi jangan langsung percaya sama judul yang diberikan oleh klien kita. Kalau dia bilang udah belajar mandiri, minta dia ceritain belajar mandirinya seperti apa. Udah pernah ngomong kok sama temennya, tadi kalau balik ke kasus remaja 13 tahun. Saya udah pernah mencoba mengontak temen saya itu, dia bilang gitu. Dia manggil saya waktu itu kakak. Udah pernah Kak, ngontak, terus nggak dijawab gitu. Nah, terus kan biasanya kita akan mikir, oh ya temennya berarti emang sebel banget. Wait, tunggu dulu. Tanya, ngontaknya ngomong apa? Ngontaknya kapan? Kalau saya nggak salah ingat, klien saya ini kebangun tengah malam, terus dia ngontak temennya tengah malam. Ya iya nggak dibales, orang lagi tidur. Tapi kan paginya mestinya dia jawab. Bentar, ada orang-orang yang sensi. Karena membaca WhatsApp-nya di tengah malam, dia jadi nggak semangat membalas. Jadi, jangan-jangan bukan masalah mengontaknya, tapi timingnya, waktu mengontaknya yang tidak tepat, sehingga membuat orang jadi males jawab kita. Gitu. Jadi kita dalam hal ini sebetulnya harus punya gambaran yang detail mengenai usaha-usaha apa saja yang pernah dilakukan oleh klien, dan menelaahnya satu-satu. Apa sih yang bikin gagal sebetulnya? Gitu. Nah, dalam hal ini, dalam fase ketiga ini, gali juga alasan mengenai perubahan yang ingin dilakukan. Jadi, di sini sebetulnya kita menguatkan motivasi dia untuk berubah. Apa sih alasannya? Karena apa? Karena tadi yang saya bilang, di setiap proses engage, fokus, evoke, sampai planning, itu akan muncul kegalauan-kegalauan, ambivalensi untuk melakukan perubahan. Gitu. Berubah nggak. Karena apa? Sudah terlanjur nyaman dengan posisi sekarang. Nah, langkah yang terakhir adalah ketika memang motivasinya sudah terbentuk dengan lebih baik, kita bisa lanjut ke langkah plan atau membuat rencana. Kalau udah siap berubah, bantu dia merencanakan perubahan dalam langkah yang konkret dan realistis. Nah, hati-hati, klien biasanya bilang, iya, saya kayaknya bisa deh melakukan itu. Dan kita percaya dia bisa. Dan itu bagus sebetulnya menaruh kepercayaan kita pada klien. Tapi jangan lupa, keluar dari ruang konseling kita bisa jadi klien juga lupa sama apa yang diomongin. Gitu. Apalagi kalau nggak ada catatan. Jadi kalau kita membahas langkah-langkahnya dengan konkret, mengaktifkan klien untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan, dan dia bisa menurunkan, mengejawantahkannya dalam bahasanya sendiri, membuat planningnya, insya Allah lebih jalan deh tuh rencananya, dibanding kalau kita yang bikinin. Gitu. Nah, waspadai, dalam perubahan tuh selalu ada chance talk. Saya mau ini deh, saya pengen deh coba belajar ikut-ikut workshop tentang komunikasi lagi gitu. Saya punya alasan deh untuk berhenti merokok misalnya. Saya akan berhenti kok. Saya berencana untuk berhenti kok ngerokok dalam 5 tahun ke depan misalnya gitu. Ini adalah tanda-tanda kalimat-kalimat yang sebetulnya menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan perubahan. Kalau dalam kecemasan akademik misalnya, saya mau coba untuk lebih konsentrasi belajar.
saya mau coba untuk ngomong sama ibu saya tentang masalah saya di kampus gitu. Tapi seberapa boleh deh share ke saya di dalam kolom chat seberapa tinggi sih kira-kira mereka benar-benar akan melakukan kalimat ini. Saya mau ini dong, saya mau melakukan ini, saya mau coba itu. Mungkin nggak nyampe 50%. Mungkin waktu balik ke ruang konseling kita, dia balik dengan masalah yang sama. Gitu. Coba teman-teman sambil berefleksi. Ini adalah beberapa pernyataan yang coba saya kutip dari klien-klien saya tentang chance stock mereka. Saya rasa penting bagi saya lulus tepat waktu. Ini baru beberapa minggu yang lalu saya dapat. Saya pengen lulus tepat waktu sih, Mbak. Gitu. Saya takut deh kalau kayak begini terus skripsi saya nanti nggak selesai, Mbak. Saya nggak jadi lulus, nanti orang tua saya marah. Wow, itu kan kayak satu kalimat yang membawa angin segar. Dia sadar nih, dia mesti melakukan apa gitu ya. Kalau saya bisa lulus tepat waktu, sebetulnya saya bisa ngurangin beban orang tua untuk biaya kuliah saya. Kuliah saya sekarang mahal banget, Mbak, gitu ya. Cuma, kalau teman-teman lihat lagi, mereka biasanya datangnya pakai tapi. Penting sih Mbak lulus tepat waktu, tapi gitu kan. Habis itu kita pusing, aduh kenapa mesti pakai tapi. Nanti skripsi saya nggak selesai-selesai Mbak, tapi pembimbing saya galak banget misalnya. Saya mau lulus tepat waktu, orang tua saya mau pensiun tahun depan, jadi saya pengen sebelum pensiun sekolah saya juga udah selesai. Wow, niatan bagus, oke. Terus, tapi Mbak, topik skripsi aja saya belum punya. Gitu. Terus kita jadi pusing kan, aduh, masa kita harus bahas topik skripsi juga? Ya, itu namanya jadi psikolog palu gada ntar. Semua ada. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah fokus sama kalimat chance stock-nya. Fokus sama apa yang dia sudah sadari perlu diperbaiki dari dirinya. Jadi jangan fokus sama tapinya dan kesulitan dia gitu. Karena ada nih. Nah, kalau kita udah dengerin chance stock, minta klien untuk menggali lebih dalam mengenai chance stock-nya tersebut. Wah, kamu sebetulnya udah ini ya, menyadari betul sebetulnya penting kalau kamu tuh lulus tepat waktu dan manfaatnya nggak cuma buat kamu ya, buat orang tua juga. Kira-kira kalau udah kayak gitu, kamu mau melakukan upaya apa aja nih untuk bisa lulus tepat waktu? Gitu. Lakukan afirmasi, lakukan refleksi, dan lalu buat kesimpulan tentang chance stock-nya dia, tentang hal-hal yang membuat dia merasa saya perlu berubah gitu. Walaupun ini yang kuning nih, sustain talk ini, ada terus. Karena pasti muncul argumentasi untuk tidak berubah atau mempertahankan kondisinya. Ya, IP saya 2, sih, tapi baik-baik aja kok, Mbak. Gitu. Kayaknya saya masih bisa nih ambil SKS minimal buat semester ini dengan IP saya sekarang. Wah, nggak jadi masalah itu. Karena kami lagi pada yang dosen nih, mungkin Bu Reni juga ngalamin lagi mesti registrasi SIAK kemarin. Saya begini aja deh, dengan begini juga saya nggak perlu ketemu sama dosen pembimbing. Saya yang galak itu, saya lebih tenang, Mbak. Jadi dia nggak ketemu-temu sama dosen pembimbingnya. Padahal kalau dia mau lulus, salah satu hal yang harus dilakukan adalah menghadapi dosen pembimbing tersebut. Atau ini kalimat dari klien saya yang ngerasa peer group-nya tidak enak diajak kerja sama. Karena dia ngerasa semua lalai saya sendiri yang ngerjain. Nggak apa, saya sendiri begini mengerjakannya, saya bisa kok. Gitu. Iya, bisa. Tapi nggak sehat secara mental karena dia sadar bahwa mestinya saya ngerjainnya nggak sendirian. Kan? Sustain talk ini ada terus. Jadi kalau misalnya udah ketemu sustain talk ini, terus ngapain ya? Sabar, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru sebel gitu ya. Tapi dusnya adalah sabar dulu. Coba pahami dulu kondisi klien.
Kalimat-kalimat yang tadi saya kutip dari klien-klien saya yang memang sudah berusaha melakukan perubahan bukan dalam jangka waktu sebentar, seminggu, 2 minggu, tapi biasanya sudah ada usaha sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 semester. Gitu. Jadi udah lama dan memang sudah sering mengalami kegagalan. Jadi coba pahami dulu kondisinya. Apa sih yang membuat mereka merasa demikian? Lalu direfleksikan. Jadi dalam hal ini perasaan klien juga kita afirmasi bahwa memang ada kesulitan-kesulitan ketika mau melakukan perubahan. Tetapi bukan berarti karena sulit kemudian perubahannya nggak bisa dicapai. Jangan-jangan dari Sustentok ini sebetulnya kita bisa melihat jangan-jangan target klien kita ketinggian. Misalnya IP dia 2,6, dia pengen IP-nya jadi 3,5, jangan-jangan ketinggian, susah. Jadi kalau mau 3,5 oke, tapi kita harus mencoba merunutkan 3,5 dalam jangka waktu berapa lama. Semester depan berarti target kamu berapa dulu. Jadi jangan ujug-ujug dari 2,6 ke 3,5 gitu. Jadi ajak dia diskusi tentang jangan-jangan nih target kamu yang ketinggian. Dan intinya adalah didengarkan, karena mendengarkan itu bisa memberikan satu afirmasi terhadap kondisi klien dan lebih membantu klien untuk mau berubah ketimbang kalau kita bilang, enggak, itu kamunya aja yang kurang usaha, misalnya gitu. Wah, kliennya nggak balik lagi sih kayaknya. Downs-nya adalah kalau kita ikutin Sustentok-nya, oh iya ya emang susah ya, aduh kamu udah coba semua hal nih, emang kayaknya susah ya gitu. Ya klien kita juga nggak akan terbantu, karena kita mengafirmasi kesulitannya. Atau memaksa klien untuk berubah. Iya susah, saya tahu, tapi kamu pasti bisa. Bisa, tapi kita harus pikirin gimana cara bisanya. Atau kasih instruksi, iya karena kamu waktu itu belum ketemu saya, ayo sekarang kan udah ketemu saya tahu nih cara-caranya supaya IP kamu naik misalnya gitu. Lalu kita kasih instruksinya, kamu belajarnya begini, kamu temenannya sama si ini. Membantu mungkin selama di ruang praktek, tapi selesai dia keluar dari ruangan praktek, pintu ditutup, tidak dikerjakan. Jadi kita capek, dia juga nggak maju. Atau membiarkan klien dengan Sustentoknya. Jadi membiarkan dia untuk memahami bahwa ini emang kesulitan yang tiada akhir. Gitu. Itu juga kalau bisa jangan dilakukan. Kalau ini saya membuat satu tips gitu ya. Kalau ketika kita bisa mendorong klien untuk bicara tentang perubahannya secara mandiri, jadi dia tuh memang kita fasilitasi, bukan kita arahkan ya, kita fasilitasi untuk menyusun rencananya sendiri, menyusun targetnya. Jadi kalau misalnya tadi ya, misalnya IP 2,6 sekarang, terus dia mau goals-nya adalah 3,5. Oke, ini 2,6 kamu semester berapa? Kita harus lihat semesternya dulu. Misalnya baru semester 1 nih, 2,6, atau semester 2 deh kemarin, 2,6. Kamu mau lulus IP-nya pokoknya minimal 3,5. Berarti kamu harus bisa naikin, gitu kan? Nah, kira-kira kalau gitu, target semester besok nih, berapa IP kamu? Jadi bukan kita yang nentuin, tapi arahkan dia untuk memikirkan graduasi dari pencapaian dia untuk bisa ke goals akhir, yaitu IP 3,5-nya. Gitu. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud dengan membicarakan perubahan dengan bahasanya sendiri. Karena ketika klien yang menentukan, ketika klien yang membahasakannya sendiri, maka perubahan akan lebih mungkin terlaksana. Berikutnya adalah ini tahapan terakhir. Terakhir tapi paling challenging sebetulnya, membuat rencana. Seringkali kalau saya sharing dengan teman-teman psikolog gitu ya, kita tuh karena membuat dan meyakinkan klien untuk berubah itu makan waktu gitu ya, makan waktu dan makan usaha. Kadang-kadang di tahap rencana ini ketika klien sudah bilang, oke Mbak, saya udah tahu saya mesti ngapain gitu ya, kita udah seneng nih. Emang mesti ngapain? Kita tanyakan biasanya. Terus kliennya akan bilang, iya saya mau belajar lebih keras. Mungkin saya perlu bikin jadwal belajar. Jadwal belajar harian. Jadi setiap hari ada target yang mau saya capai.
happy dong kita. Wah, klien kita udah tahu nih mesti ngapain gitu ya. Jangan puas. Saya akan bilang jangan puas dulu sama jawaban itu karena masih ada kemungkinan dan cukup besar di atas 50% tutup pintu ruang konseling kita, beliau keluar, beliau tidak melakukan itu. Jadi sebelum dia selesai sama kita, kalau dia sudah bilang, oke, saya mau bikin jadwal harian belajar, ambil kertas, oke, yuk kita bikin sama-sama. Hari ini mau belajar apa? Hari Selasa belajar apa? Target kamu kira-kira apa? Percaya sama saya. Walaupun mukanya udah semangat banget ketika kita kasih kertas dan kita minta dan kita bantu untuk bikin jadwal, mukanya kembali berkerut. Kenapa? Karena keinginannya sudah terbentuk, tapi mengkonkretkan keinginan itu untuk betul-betul dijalankan masih satu tantangan berikutnya. Jadi, kita dalam hal ini masih punya tanggung jawab untuk membantu dia membuat rencana yang mampu dia laksanakan. Bukan kita yang melaksanakan, tapi klien. Bukan juga orang tua klien, bukan juga keluarganya, bukan juga teman-temannya, tapi dia. Nah, dalam rencana ini, sangat mungkin nanti kita menemukan ada langkah-langkah yang mungkin klien kita perlu dibantu. Kita bisa tanya, siapa kira-kira orang yang bisa bantu kamu dalam situasi yang ini? Kalau tantangan ini muncul, apa yang bisa kamu lakukan? Dan kita juga bisa tanya peranan kita dalam hal ini, dalam membantu klien berubah. Kamu paling membutuhkan saya dalam rencana ini di part yang mana, di bagian yang mana? Gitu. Jadi keluar dari ruang konseling, dia sudah punya catatan tertulis tentang hal-hal apa saja yang mau dilakukan, termasuk juga rencana yang matang terkait hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Nah, ini yang mungkin bisa membantu pelaksanaan rencana klien menjadi lebih optimal. Gitu. Nah, ini saya punya do and don'ts-nya juga, gitu ya. Dengarkan berbagai pertimbangan klien mengenai perubahannya, karena bagaimanapun yang melaksanakan rencananya bukan kita, tapi klien. Bantu dia untuk merapikan rencana dalam langkah-langkah yang terstruktur. Klien bisa punya banyak ide dan banyak mau. Nah, dalam hal ini kita bisa membantu untuk dia fokus, mana dulu yang mau dikerjakan, step by step-nya seperti apa. Kalau saya biasanya akan saya detailkan sampai konkret, sampai misalnya kapan kamu mau ngerjain itu, berapa lama waktunya, sama siapa, perlu ada teman atau tidak, temennya nanti siapa yang kontak, kalau memang mau ditemenin, apa yang mau kamu ucapkan sama teman kamu tersebut, untuk mengajak dia join sama kamu. Sampai gitu. Jadi, kalau orang-orang bilang, kenapa sih kita harus nanya seperti itu? Kalau buat saya, karena saya mau klien saya keluar dari ruangan saya, yang belum tentu dia akan kembali lagi, sudah membawa satu solusi untuk masalah yang dia alami. Gitu. Lalu, ajak klien berpikir mengenai hambatan yang dapat terjadi. Langkah apa yang tadi? Kalau misalnya dia udah nyusun dengan terencana, kitanya jangan kayak, oh ya, udah bagus nih, udah bagus. Tapi kitanya juga harus mau untuk melihat sisi lain. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Nah, kita bisa melihat beragam sisi itu. Kenapa? Karena tadi kita memahami konteks kehidupan dia. Kita memahami orang-orang yang ada di sekitar dia. Gitu. Dan bertanya sebelum akhirnya memberikan informasi atau saran. Jangan lupa tanya dulu, jangan buru-buru. Oh, kamu gini aja, oh, kamu giniin aja. No, itu rencana dia. Kita bisa bilang, kalau begini gimana? Jadi cara kita menyampaikan saran juga perlu diperhatikan, bukan menyuruh tetapi memberikan ide gitu. Nah, apa yang jangan dilakukan adalah kasih instruksi yang tadi. Giniin aja, gituin aja, oh begini aja gitu. Usahakan bahwa ini diskusi, jadi dua arah. Jadi kita memberikan ide dan klien yang memutuskan, oh iya bisa masuk ke sini. Nah, jangan berikan ide atau saran kalau kliennya nggak butuh, karena ada beberapa klien yang merasa, nggak deh Mbak, kayaknya saya mau begini aja, ya jangan maksa, ya udah gitu ya, dia untuk tahapan sekarang seperti itu adanya, ya kerjakan dulu. Gitu. Ya, sekian sebetulnya materi saya, kalau kita mau diskusi, mau teman-teman mau sharing juga silahkan banget. Oke, terima kasih Hanum, keren banget ya. Hanum mau tanya dulu nih, waktu kamu memutuskan belajar, kan kamu udah tingkat advance ya di MI ini ya. Itu belajarnya berapa lama ya, Num ya?
3 tahun, Bu. Jadi 3 tahun terhitung mundur ya, sampai 2017? Enggak, sampai 2018 sebenarnya saya belajar. 4 tahun berarti ya. Jadi 2016, pada waktu kamu lulus 2017. 2012, kamu terima klien, terus kamu kerja di SAU, itu belum belajar MI ya? Belum. Oh, belum Jadi ya? masih frustrasi, Bu. Masih frustasi itu ya, kayak gitu. Nah, terus setelah kamu belajar, kamu menemukan ini ya, apa namanya, MI ini, berapa lama perlu adjustment dengan gaya lamanya? Kan kadang-kadang udah terbentuk tuh habit ya. Dan sebenarnya apa yang diajarkan oleh MI itu kan kayak secara otomatis tuh udah dari kita gitu. Cuman kita nggak tersistematik, kita nggak realize gitu. Ya, kalau bisa ini udah terstruktur, itu perlu berapa lama ya adjustment-nya? Pembiasaannya sih kayaknya kalau saya sih setahun pembiasaannya. Nah, jadi ketika Cepat juga ya? ketika udah setahun, kemudian 2017 saya berangkat lagi belajar MI-nya di Singapura kalau saya nggak salah. Nah di Singapura itu saya ambil yang intermediate. Nah, itu mengajakkan kembali pemahaman saya sebetulnya. Gitu. Nah, yang terakhir memang advance. Jadi kelompoknya cuma berapa ya? Kayaknya waktu itu saya workshop cuma 8 orang. Itu Fasilitatornya 2. internasional, sifatnya internasional tuh ya. Jadi orang Indonesia cuma kamu sendiri kali ya? Iya, nyasar kayaknya, Bu. Yang lain orang lokal sana. Iya, keren banget ya, Hanum. Terus frekuensi keberhasilan, bukan frekuensi, jadi frekuensi si klien tuh akhirnya balik lagi ke kamu di waktu gaya lama dengan gaya MI ini bagaimana? Saya nggak punya percentage-nya, tapi klien saya memang lebih ajak balik ke saya ketimbang waktu dulu-dulu. Jadi mereka mungkin baliknya misalnya kalau ngerjain MI, oh ya teman-teman di sini tadi mungkin berpikir, wah ngerjainnya lama dong Mbak. Enggak, saya kadang-kadang bisa cuma 1 sesi, terus dia cobain dulu, dan saya baru minta dia kembali misalnya sebulan kemudian. Kenapa? Karena saya mau ada planningnya dikerjain dulu. Jadi dia tahu jatuh bangunnya ngerjain planning itu, sehingga sesi berikutnya saya akan mereview. Tapi kalau masalahnya cukup kompleks, muatan emosinya memang masih dalam, biasanya ada beberapa sesi dulu untuk membahas muatan emosi itu, baru nyampe ke tahapan bikin rencana tadi, gitu. Itu ada bukunya nggak? Maksudnya dia kasih, ya jadi berarti ada buku terus-menerus ya, yang kita bisa lihat ini ya. Apa selama balik sambil nunggu balik seminggu lagi itu bisa komunikasi lewat WA? Saya menghindari itu, Bu, sebetulnya. Kecuali klien saya mau bunuh diri. Itu ada ya? Kenapa? Bunuh diri, Bu? Banyak, Bu. Oh, jadi kamu tahu dilaporin sama orang tuanya? Bisa dilaporin oleh orang tua atau dilaporkan oleh teman, biasanya teman. Oh, berarti nggak berhasil dong MI-nya. Apa itu yang sebelum MI? Sebelum MI. Sebelum MI. Setelah MI sih, alhamdulillah sih intensi bunuh dirinya menurun ya. Karena lebih ngelihat bahwa, sebenarnya banyak jalannya. Ya saya banyak jeleknya, tapi sebetulnya juga banyak hal yang bagus gitu. Jadi ngelihatnya lebih kedua sisi dan lebih muncul penghargaan dirinya gitu. Itu nggak kelamaan tuh nunggu seminggu lagi. Padahal kan kalau orang kayak gitu pengen terus-menerus ngomong kan ya? Iya, kalau untuk klien bunuh diri, jadi saya memang kasih kontak WhatsApp saya. Dalam arti karena kalau orang yang mau bunuh diri, Bu, intensi bunuh dirinya tuh bisa datang kapan aja. Jadi kita juga jadi psikolognya 24 jam sifatnya, bisa malam gitu. Ya. Gitu. Oke. Terus ada yang udah mulai banyak bertanya nih. Silakan yang siapa ini pertama. Nuri ya, Lukman ya. Setuju Mbak Hanum, mungkin bisa jadi klien kita mengatakan hal tersebut, change stock demi kebaikan kita atau ingin terlihat baik. Itu yang saya rasakan pada saat konseling dengan perguruan tinggi. Jadi Nuri setuju ya. Terus Anissa, Mbak Hanum, saya ingin memastikan apakah motivational interviewing bisa digunakan untuk semua karakteristik klien. Kalau semua gini, kalau kliennya punya gangguan psikologis yang berat, misalnya depresi gitu, kita nggak bisa kasih dulu. Misalnya, ya kalau udah depresi berat tuh kan udah nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak mau ketemu orang tuh akan susah. Biasanya klien-klien seperti ini yang bisa saya langsung kasih MI ya dari step pertama tuh adalah klien-klien yang normal tapi bermasalah aja gitu. Kalau di klinis tuh ada istilah normal bermasalah.
Tapi sih kalau mengacu ke pengalaman saya, karena entah kenapa saya banyak banget nanganin klien mau bunuh diri. Begitu dia datang ke ruangan saya, dan beberapa tuh kasusnya memang tangkap tangan gitu pas dia mau lompat terus dibawa ke ruangan saya. Jadi biasanya saya akan nanya pertama, tadi kenapa mau lompat gitu. Saya sih gitu aja ya, frontal aja nanya kenapa mau lompat, ada masalah apa dan lain sebagainya. Kalau saya lihat kliennya memang emosional tapi bisa untuk masih bisa diajak ngomong ya, masih bisa nyaut gitu, saya akan mulai dari step 1 MI-nya. Step 1-nya engagement dia biar bisa collab dulu sama saya di sesi-sesi berikutnya gitu. Jadi bikin dia nyaman dulu. Gitu. Nah, nanti biasanya kalau dari pengalaman saya step-stepnya bisa udah step 1 untuk klien yang memang mau bunuh diri tuh bisa sampai tahap focusing sih. Jadi di akhir sesi dia tahu, oh gue harus ngapain. Nah, tapi untuk tadi kayak Bu Reni sempat singgung juga, untuk klien yang mau bunuh diri, biasanya saya nggak akan minta dia ketemu saya seminggu lagi. Biasanya saya akan kasih jeda, besok ketemu saya lagi ya, gitu. Atau 2 hari lagi ketemu saya lagi ya, dan di tahap focusing itu saya PR-in. Coba deh, nanti kamu tulis ya, ini kan masalahnya udah banyak, mana dulu yang mau diselesain, gitu. Nah, dalam fase dia menulis atau menentukan itu, saya dampingi tapi memang tidak tatap muka langsung, tapi via WhatsApp gitu. Jadi besok atau dianya juga bisa WhatsApp saya duluan gitu. Atau nggak ada ini ya, family terapinya ya. Jadi karena nggak mungkin sendiri kan dia. Jadi ketergantungan pada kamu pasti lebih besar. Apakah dalam hal ini juga ada WA group dengan keluarganya? Ada nggak dibahas seperti itu? Nah, kadang-kadang kan karena masalahnya sumbernya dari keluarga. Kalau misalnya kita langsung beritahu ke keluarganya tuh biasanya jadi ada masalah, anaknya jadi resistance. Jadi kolaborasi kita sama si klien tuh jadi terhambat. Jadi biasanya saya akan bilang gini, ada nggak orang yang kamu percaya untuk jagain kamu? Karena saya nggak bisa 24 jam gitu. Nah, kita akan membuka pada orang yang memang dia percayai ini. Kalau remaja, Bu, biasanya teman-temannya, peer grupnya 1 orang atau 2 orang gitu. Jadi saya akan koordinasi banyak dengan mereka. Tapi saya selalu bilang, kita harus bicara juga sama keluarga kamu, khususnya sama orang tuamu, bapak atau ibu, atau keduanya. Gitu. Jadi dari awal saya sudah saya sudah nyatakan bahwa kita harus ngomong sama mereka. Tapi saya mau lihat dulu kesiapan kamu. Karena kan dia datang udah dalam kondisi yang babak belur nih ya. Jadi dia siap dulu, udah lebih tenang lah, nggak mesti siap 100%, tapi sudah lebih tenang, stabil emosinya, baru saya pertemukan sama orang tuanya gitu. Jadi difasilitasi, nih loh ada masalah begini, apa yang bisa dibantu dari keluarga. Ya, itu klinis banget ya. Jadi ini sebelum kepada Farida ada pertanyaan, nanti Farida bisa langsung. Saya ngerasa kayak MI ini kok cocokan untuk prodik juga ya, lebih cocok di prodik gitu untuk yang normal tadi. Bisa dimanapun kok. Iya, apa namanya pertama untuk yang bingung-bingung cari penjurusan ya. Yes. Nah, dengan sekarang posisinya Hanum udah di advance gitu, apakah bisa melakukan workshop gitu untuk teman-teman dan bahkan mungkin MI ini jadi salah satu metode intervensi di profesi kali Hanum. Apa udah masuk malah saya nggak tahu. Kalau di klinis ada minor, pendidikan minor tuh kayaknya 2 tahun terakhir saya sering diminta untuk kasih intervensi tentang motivational interviewing ini, tapi memang untuk klinis sih gitu. Cuma memang belum untuk ini. Lucunya Bu, sebetulnya FKG punya mata kuliah motivational interviewing sendiri. Kenapa nggak diusulin sama ketua prodi siapa profesi sama Mbak Lia ya. Sama Mbak Dian sebetulnya sih pernah, cuma memang kalau dari kacamata klinis tuh sebenarnya banyak lagi intervensi yang lain. Jadi ya mereka sendiri sedang menggodok sih Bu, mana yang paling ideal diberikan. Apa bisa nggak di dalam untuk anak S1 dibekali? Karena kalau dari S1 ini kan ada mata kuliah psikologi pendidikan, ya mata kuliah wajib ya. Dan mereka kan ada yang langsung bekerja sebagai konselor sekolah dan itu memang dalam Undang-Undang Sisdiknas anak-anak kita itu akan menjadi guru BK kan? Iya. Nah, apakah bisa masuk di dalam mata kuliah psikologi pendidikan sebagai current issues?
Jadi Bu, di anak-anak S1 kita tuh punya mata kuliah namanya metode intervensi individu, di mana mereka mempelajari dasar-dasar konseling. Nah, karena kebetulan saya koordinator mata kuliahnya, prinsip MI sebetulnya sudah masuk di situ. Oh, bagus dong kalau gitu. Jadi berarti udah ada ya MI di untuk anak S1 ya? Udah ada, Bu. Oke, berikutnya silakan Farida langsung bertanya aja, biar lebih jelas. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Mbak Hani menarik sekali, Mbak Hanu, maaf menariknya ya Mbak topiknya. Jadi saya tuh teringat MI ini kita pernah dapat waktu IKEF tahun 2019 ya. Yes. 2018. 2018. Nah, 2018, nah itu. Nah, cuman tadi sih sebenarnya pertanyaannya tadi kan karakteristik lain ya. Aku sih tadi juga mau ingin bertanya apakah sebenarnya peluang untuk dilakukan intervensi secara MI. Tadi kayaknya udah terjawab ya Mbak Han. Bisa gitu. Tapi masih penasaran bagaimana dengan kasus-kasus yang kayak traumatis gitu. Karena kalau ingat MI-nya sendiri itu kan berarti kayak ada sesuatu yang mau berubah gitu. Itu maksudnya change-nya itu dalam konteks yang mana? Apakah bisa semua gitu sih, lebih itu. Nah, yang kedua, aku tanya di chat tadi juga, misalnya kita menemukan klien yang pendiam nih, sehingga dia kayak hemat kata-kata, sehingga bahkan sustain talk-nya nggak sulit kita temukan gitu loh. Nah, itu kan tadi kan ada satu key-nya bagaimana supaya klien itu bisa menemukan bahasanya sendiri. Jadi, nah itu gimana tuh Mbak, cara encourage-nya supaya dia mau gitu, bisa dengan bahasanya sendiri. Sama yang terakhir pertanyaan kunci sih Mbak dalam MI. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan kunci maksudnya? Artinya ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya di MI itu kayak pertanyaan apa ya? Kita kayak pertanyaan yang ini harus ditanyain ya. Nah, jadi pada semua case mestinya ini pertanyaan ini harus keluar gitu. Ada nggak gitu? Atau sebenarnya menggunakan 5W 1H aja udah bisa atau gimana? Itu aja. Ya, terima kasih. Thank you. Ini pertanyaannya menarik semua dari Farida. Kamu dipanggilnya Farida Aini? Farida Aini? Farida. Oh, Farida. Oke, iya memang 2018 waktu itu, nah itu dia pemrakarasanya sebetulnya orang FKG mengundang pembicara MI. Itu adalah pembicara yang saya juga ikutin di tahun 2018 kelasnya sebetulnya. Jadi MI itu sebetulnya bisa untuk semua kasus, tapi kalau kita baca jurnal-jurnal terkini memang banyaknya digunakan pada kasus gangguan makan sama adiksi. Kenapa? Karena trans-theoretical modelnya itu paling kelihatan kan kasus perubahan tuh sebetulnya adalah pada kasus adiksi, bagaimana memotong lingkaran setannya supaya misalnya nggak pakai narkoba lagi dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau pada pengalaman saya, karena saya ini cinta mati ya sama MI, jadi memang selalu saya menggunakan MI paling nggak di awal sesi. Kenapa? Karena saya percaya banget kalau saya tidak bisa berkolaborasi bareng sama klien saya, mau intervensi apapun ini nggak akan jalan gitu. Jadi saya nyaman dulu, klien saya juga nyaman dulu, baru kita bisa ngobrol lebih banyak. Mau kasusnya geriatri pun demikian gitu. Jadi MI ini sebetulnya menurut saya membuka jalan, termasuk untuk kasus trauma, sebetulnya membuka jalan untuk klien menyadari dia mau berubah atau tidak, dia mau pindah nggak dari posisinya sekarang. Nah, memang kemudian ada beberapa kasus yang tidak bisa dipakai MI-nya, maksudnya gini, bukan nggak bisa dipakai MI, tapi tidak bisa seluruhnya diintervensi hanya menggunakan MI. Jadi bisa jadi dikawinkan dengan CBT, bisa jadi dikawinkan dengan ACT misalnya, acceptance commitment therapy, atau pakai behavior modification. Nah, kebetulan kalau tadi menyambung ke pertanyaannya Bu Reni tentang anak-anak sarjana kita, di dalam metode intervensi individu, sebetulnya kami berusaha mengawinkan antara MI sebagai dasar konseling dengan intervensi behavior modification yang masih bisa dilakukan di ranah sarjana. Jadi masalah-masalah yang ringan gitu, perubahan-perubahan kayak misalnya udah terlanjur punya kebiasaan binge watching Netflix misalnya, bagaimana mengatasinya. Gitu sih, itu kalau untuk kasus. Lalu saya lupa tadi pertanyaan kedua.
oh kalau ada kliennya pendiam ya, dia nggak talkative tuh gimana? Klien pendiam itu biasanya bisa jadi karena dia memang orangnya introvert, emang diem aja gitu, atau dianya belum nyaman sama kita. Dan dalam hal ini sebetulnya MI berguna atau berfungsi, bermanfaat lah ya, untuk membuat klien merasa nyaman dulu di fase engagement tadi. Dan focusing sih. Focusing itu juga membantu klien untuk tahu ranah mana saja yang akan disentuh oleh psikolognya. Karena nggak semua orang datang ke psikolog itu siap. Even seorang psikolog datang ke psikolog untuk konsultasi, punya kecemasan tersendiri yang kayak, nanti gimana ya, nanti gue dinilai nggak? Nanti kalau dia nanya ini gimana? Aduh, kayak nggak siap. Jadi, dengan adanya focusing, sebetulnya kita menetapkan ranah mana dulu yang mau dibahas. Jadi saya mungkin tidak akan menyentuh ranah-ranah yang lain selain itu. Di situ klien bisa jadi lebih nyaman dan lebih mau terbuka gitu. Dan di situ juga dia belajar untuk membangun trust kan sama psikolognya bahwa oh iya benar nih, psikolognya emang konsisten dengan apa yang disampaikan gitu. Lalu kalau soal pertanyaan-pertanyaan kunci, pertanyaan kuncinya sih nggak ada. Tetapi dari sepanjang saya belajar MI, satu hal yang saya camkan baik-baik pada diri saya. Perubahan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dalam saya ataupun trainer MI itu memberikan apa namanya pertanyaan, biasanya nggak akan nanya, jadi kamu bisa ngapain? Tapi pertanyaannya adalah, jadi kita bisa ngapain? Saya ada di sini untuk bantuin kamu dengan kata kita. Jadi dia tidak melakukan itu sendiri, tapi sama-sama. Jadi kita bisa ngapain ya supaya masalah ini bisa selesai. Saya tadinya mikir, itu kan cuma kata-kata gitu ya, tetapi dalam pengalaman saya praktek, ketika saya mengubah kata kamu menjadi kita, kata saya menjadi kita, ternyata efeknya lumayan besar ke klien-klien saya gitu. Mereka jadi lebih, iya ya Mbak, saya bisa ngapain ya? Iya, kita bisa ngapain gitu. Di situ dia mulai, apa ya, mungkin kalau ibaratnya kalau kotaknya kepenuhan tuh mulai keluar satu-satu isinya gitu, karena ada temennya gitu. Dan kita memang kalau kita dibilang kita, ya kita bertanggung jawab dengan kita memang mesti bantuin gitu. Makanya di dalam planning tadi kita juga harus tahu porsi kita di mana, dia sangat butuh bantuan kita di mana gitu. Gitu sih. Saya suka kadang-kadang saya juga bilang juga sama klien saya, kalau kamu butuh saya, telepon aja gitu. Kalau memang saya melihat itu bisa terbantu dengan telepon. Jadi sesuai porsi yang kita sampaikan. Nah tadi Bu Reni sebenarnya sempat singgung juga tentang training gitu kan. Bisa nggak karena saya udah advance terus kemudian saya ngajarin. Nah sebetulnya sih Bu, kalau formalnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena MI itu tidak seperti CBT atau ACT gitu ya, yang ada lisensinya sebagai seorang praktisi. MI itu lisensinya adalah untuk trainer. Nah, sebetulnya ketika saya belajar MI pertama kali 2016, nah di 2017 setelah pulang belajar MI yang intermediate, saya mempropose untuk mendapatkan supervisi dari fasilitator saya yang di Australia. Kenapa saya pengen deh, pokoknya pengen jadi trainernya MI, karena kalau teman-teman googling gitu ya, motivational interviewing trainer tuh ada nama asosiasinya MINT, MINT gitu. Nah, itu adalah asosiasi untuk trainernya MI. Jadi bukan praktisi. License itu hanya diberikan kepada mereka yang berperan sebagai trainer gitu. Saya pengen join. Cuma terus setelah melalui batch 1 fase pertamanya, terus saya dihadapkan pada pilihan sekolah atau mau jadi trainer. Jadi saya mesti fokus dulu pilih, saya nggak bisa serakah. Akhirnya saya pikir udah deh saya siapin S3 saya dulu, baru nanti kalau udah dapat gelar doktor, nah saya mau perdalam lagi MI gitu. Jadi agak ngerem sekarang karena urusan sekolah. Gitu Bu, tapi tenang, di sarjana kita sudah mulai masuk prinsip-prinsip MI ini dan mahasiswa kita udah pintar-pintar.
Oh, alhamdulillah. Jadi berarti sebenarnya sudah advance, tapi kamu nggak ada kualifikasi untuk jadi trainer. Jadi nggak boleh ya, nggak dapat license itu. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi, Hanum, dari Artiarini Puspita. Ya, sebenarnya tadi saya juga mau tanya juga nih, apa namanya terkait dengan di fakultas. Pada waktu ngajar MI itu MOW udah nggak ada lagi ya? MOW ada, Bu, tapi terpisah kalau saya nggak salah, MW sendiri, MO sendiri. Sebenarnya pada waktu kita nggak bilang MOW, ada wawancara di sana, mestinya MI duduk aja di sana gitu, supaya bisa apa ya, supaya bisa fokus gitu, bisa sekalian. Karena kalau enggak kasih, jadi dipisah-pisah begitu. Oke, nggak ini cuman kira-kira Hanum mungkin nanti bisa menyampaikannya kepada Lia kali ya. Bukan, pada siapa ya? Pendidikan siapa sekarang? Manajer pendidikan. Lucy ya, sama Lucy. Iya. Ya, silakan Hanum, ini ada pertanyaan dari Artiarini Puspita. Silakan langsung bertanya. Artiarini Puspita, silakan, ini Prodik 08. Iya. Assalamualaikum Prof. Reni, Mbak Hanum, dan teman-teman. Iya, saya sudah tulis ya sebenarnya di chat. Jadi kalau pengalaman saya di kampus kan yang dihadapi memang mahasiswa nih. Kebanyakan mereka awalnya konsultasi terkait dengan kecemasan akademis, masalah nilai, masalah nggak bisa mengikuti perkuliahan dengan dosen dan lain-lain. Nah, tapi kemudian setelah berjalannya waktu, beberapa kali sesi misalnya, ya kita tentu berusaha untuk sama ya seperti tadi mungkin saya dapat penyegaran dari Mbak Hanum, gimana supaya mengarahkan mahasiswa ini kayak dapat insight, motivasi untuk saya harus gimana gitu, atau kita harus gimana dan apa yang bisa saya bantu gitu memfasilitasi perubahan dia ke arah yang positif. Nah, tapi kemudian ternyata tadi beberapa ada yang masalahnya lebih dari itu. Jadi punya masalah-masalah klinis yang akhirnya itu kita diskusi dan oh iya berarti saya perlu bantuan yang lebih. Terus saya misalnya membicarakan bahwa ya kapasitas saya sebagai psikolog pendidikan di sini misalnya. Nah, tapi ketika sudah dirujuk, sudah ketemu misalnya dia konseling dengan psikolog klinis, setelah sebelumnya misalnya ke psikiater dan ada diagnosanya yang bagi saya, wah ini kayaknya emang udah bukan ranah saya gitu ya. Tapi akhirnya balik lagi dan merasa saya misalnya saya sama Bu Pita aja gitu. Karena mungkin tadi mungkin males mengungkap semuanya dari awal lagi, mengikuti terapi dari awal atau entah apalah ya, atau ada juga mungkin ketidakpercayaan dia gitu ya, trust-nya, karena memang dia punya masalah itu. Kalau diungkit sih ya sebenarnya pasti dinamikanya ya banyak dan memang saya yang lebih tahu karena udah menangani dari awal. Nah, untuk masalahnya seperti ini bagaimana caranya misalnya saya sebagai psikolognya atau konselornya itu membuat klien akhirnya paham bahwa ya ada porsi-porsi yang tadi tuh kayaknya porsi yang ini udah selesai nih dengan saya, berikutnya yuk coba yuk melangkah ke porsi yang lain dan itu perlu bantuan orang lain gitu. Apakah bisa pakai tekniknya yang tetap motivational interviewing ini atau seperti apa ya kira-kira Mbak Hanum seperti itu. Terima kasih. Ya, kebayang sih. Cuma kalau aku melihatnya klien ini sebetulnya sudah punya trust ke bentar manggilnya siapa ya? Pita. Sorry, Mbak Pita. Oke. Sorry, ke Mbak Pita. Jadi udah punya trust-nya udah terbentuk dan ngerasa kayak nggak deh saya sama Mbak Pita aja gitu. Karena memang kalau pengalaman saya tuh ngobrol sama psikolog tuh juga cocok-cocokan kan, kayak kalau kata teman saya yang non psikologi, iya kayak nyari jodoh tau nggak? Udah ketemu misalnya terus nggak nyaman, terus cari lagi psikolog lain. Jadi kayak orang luar melihatnya kayak belanja psikolog padahal dia mencari kenyamanan. Nah, ada kemungkinan klien-klien yang Mbak Pita udah nyaman, jadi tidak lagi melihat bahwa Mbak Pita kapasitasnya sebagai psikolog pendidikan tadi, tapi ngelihatnya kan psikolog, jadi harapannya sama. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya psikolog klinis juga mengalami hal ini, karena ada beberapa klien yang nggak mau ke psikiater misalnya, padahal sudah obat gitu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah kalau memberikan pengertian, tadi kayaknya Mbak Pita sudah melakukannya ya. Tapi yang pernah saya lakukan sebetulnya mempertemukan. Jadi psikiaternya saya undang.
ketemu nih duduk bertiga, jadi saya temenin juga mahasiswa saya untuk ketemu sama psikiater tersebut. Atau saya bilang, oke, kamu ketemu dulu, pokoknya ketemu dulu nih. Nanti saya juga akan kontakkan sama psikiater kamu. Jadi kalau kalau kamu betul mau sesuai rencanamu tadi, mau bisa berubah, maka ini harus dilakukan gitu. Apalagi kalau masalahnya skizofrenia paranoid itu sudah sangat butuh adanya pengobatan dari psikiater. Cuma kalau masalahnya masih masalah yang lebih ke masih bisa ditangani dengan psikolog. Even misalnya saya refer dia ke psikolog lain, biasanya memang saya kayak mak comblang mempertemukan gitu. Jadi ya makan waktu sih Mbak memang, tapi akhirnya saya memutuskan ya udah dibanding nggak jalan gitu kan. Jadi saya membukakan jalannya seperti ini. Dan saya berusaha untuk tidak menutup kemungkinan kalau dia WhatsApp saya terus dia cerita apa yang bisa saya lakukan. Tapi biasanya sih yang saya lakukan ada tahun lalu klien saya akhirnya pindah ke psikolog lain, terus juga ditangani oleh psikiater. Yang saya lakukan adalah ketika ketemu dia, gimana proses kamu, apa yang udah kamu pelajari selama ini gitu. Dan membantu dia dari obrolan-obrolan sederhana itu, membantu dia untuk betul-betul meresapi insight-nya sih gitu, bahwa wah kamu hebat ya, sama psikolognya sekarang juga udah dibantu banyak banget ya gitu. Jadi dia juga jadi semakin ajak, oh ya sebenarnya langkahnya udah bener ya gitu. Psikolog saya sebenarnya walaupun saya agak-agak gimana, tapi bener ya yang dia berikan ke saya. Jadi langkah dia lebih ajak karena memang itu tadi sih Mbak, keluar dari zona nyaman tuh sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Iya. Oke, makasih responnya. Sepertinya sih memang gitu ya, maksudnya kasus pada klien-klien saya ini. Berusaha sih Mbak, udah artinya memastikan bahwa ini psikolog-psikolog klinis ini adalah misalnya rekan saya juga, nanti bisa saya bantu untuk memberikan informasi dan lain-lain gitu. Tapi ya mungkin tadi perlu proses dan karena kasus itu juga tidak bisa dipaksakan ya. Iya. Gitu. Iya. Ini pertanyaan kita penting banget nih, kayaknya dialami semua oleh kita ya. Jadi pada waktu udah PW sih itu kita kasih rujuk ke tempat yang lain, ke sejawat kita, dia kan jadi dari nol lagi, dia pasti akan nolak. Sementara kalau terus sama kita kayak nggak ada kemajuan gitu iya, kan. kita merasa udah optimal betul. Nah, sementara tadi langkah yang disampaikan oleh Hanum tuh bagus banget. Jadinya tetap kita kawal ya Hanum ya. Jadi dia tetap jadi klien kita, tapi dia juga nggak merasa kayak dilempar ya, dibuang ya, gitu ya. Ya ini juga saya kayak menyapih sebetulnya Bu. Saya tapi lama-kelamaan nanti memang dia harus kalau bisa harus dilepas, dia pasiennya psikiater ya. Iya. Itu banyak seperti itu ya Hanum ya. Dan mereka akhirnya nggak merasa kayak dibuang gitu, enggak. Apa ngerasa emang kompetensinya Bu Hanum ya udah sampai situ aja gitu? Mungkin karena sebelum saya ngerjain itu memang udah bikin planning. Oh ya tadi saya lupa. Jadi planningnya udah jelas, targetnya udah jelas, terus ada misalnya karena bikinnya bareng-bareng, jadi saya bisa bilang gini. Tapi di tahap yang ini kita butuh bantuan orang lain nih gitu. Nah, itu penting. Harus jadi di depan harus ada ngomong kayak gitu, jadi dia nggak merasa kayak dilempar ya. Jadi terus saya menjembatani di situ pelan-pelan sambil saya pantau, tapi dari jauh sih bisa apa enggak, lancar atau enggak gitu. Sebenarnya masalah-masalah klinis yang ringan-ringan tuh ya, bagi saya tuh kayaknya di Prodik juga perlu tahu deh. Karena masalah justru si Prodik ini kan dia ada di sekolah, dan kasus-kasus itu memang kasus-kasus klinis gitu. Ini ada kepala sekolah, nanti Rini bisa bagi dikit kali ya Rini ya. Dia kepala sekolah ini dia keren loh jabatannya. Ini tuh kayaknya udah anggukannya dalam banget Bu tadi. Iya. Rin, tunggu sebentar ini ada Anissa nih mau lanjutkan Hanum. Silakan deh Anissa. Mana nih? Terima kasih, Prof. Saya mau bertanya, untuk di kami di pendidikan kan kita akan bertemu dengan klien anak juga ya Mbak. Nah sekali klien-klien itu tidak tahu masalahnya tuh di mana. Dorongan untuk berubah itu adanya dari luar, orang tua, dari guru. Sehingga ketika mau menyiarkan si anak ini, kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah
itu tuh jadi susah sekali, apalagi kalau anaknya biasa Bentar, ini sinyal saya. misalnya untuk saya Heeh. dapat nilai apa nih gitu. Terus dia bilangnya 100. Terus Heeh. ternyata pas saya lihat nilainya sama ini di range 20, 40 gitu. Jadi kan sebenarnya gapnya jauh kali. Dan ketika saya menanyakan, oke, kira-kira bisa nggak ya dicapai dalam waktu sekian lama gitu. Terus bisa menurut dia. Dan ketika saya tanya lebih lanjut, kira-kira apa yang biasa dilakukan, saya tanya tuh tentang kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Dan menurut dia dengan main game lebih lama porsinya daripada belajar itu masih bisa dia capai gitu. Jadi agak sulit untuk menyadarkan itu, Mbak. Kira-kira gimana ya, Mbak? Apa memang masih kurang di tahap engagement-nya sama vocation-nya aja memang belum bisa untuk mendorong dia ke arah perubahan seperti itu. Terima kasih, Mbak. Iya, itu pertanyaan bagus. Kadang-kadang emang kalau kita bicara sama anak-anak tuh rada susah. Cuma ini kayaknya anaknya juga bukan yang kecil banget ya. Saya menduga usia-usia 8-10 tahun yang udah bisa diajak ngobrol, tapi ya begitu tuh modelnya gitu. Oke, gini, setting goals itu perlu banget di tahap focusing memang. Kita memfokuskan, oke, berarti kamu tahu ya, ini mau menaikkan nilai. Gimana ya caranya? Nilainya mau naik seberapa tinggi? Taruh aja misalnya, kalau dari nilai 5 tadi, saya mau nilainya 10. Oke, nggak apa-apa, terima aja dulu. Dalam kurun waktu berapa lama? Nah, dari situ mungkin kita mengajak dia mencacah. Dari kurun waktu segini, misalnya dari kurun waktu 1 semester, misalnya bulan pertama kalau ada ujian, nanti kamu berarti nilainya harus minimal berapa. Atau kalau mau nilai minimalnya segitu, kan nggak bisa otomatis ya langsung 100 semua gitu ya nilai. Tentunya harus kita bikin sub-sub goals-nya untuk mencapai ke situ. Nah, terus nanti kalau udah punya sub-sub goals, baru kita bicara soal cara belajar. Nah, dalam hal ini memang kalau kliennya anak-anak, orang tuanya harus dilibatkan. Karena kontrol mereka memang belum sepenuhnya pada diri sendiri, tapi juga ada pada orang tuanya. Nah, jadi orang tua juga harus tahu planning kita apa supaya orang tua bisa membantu jalannya rencana. Tetapi yang jelas adalah orang tua sebetulnya juga perlu diingatkan bahwa perubahan nilai itu nggak bisa drastis, tapi ada proses. Tapi kita sudah menyusun beberapa sub goals yang bisa tercapai, yang kalau tercapai terus bisa mengarahkan anak ini untuk nilainya bisa 10. Nah, pada anak juga kayaknya perlu diperkenalkan konsep yang namanya proses, bahwa nggak ada yang instan seperti mie instan kesukaan kita gitu. Jadi memang semua harus ada prosesnya gitu kan. Kalau kamu mau dapat nilai 100, sekarang nilai kamu 50, kita boleh loh bikin skala, kita tulis gitu, 100 nih, 50 nih. Nah, posisi kamu kan di sini. Buat nyampe ke 100, kamu perlu naikin berapa tuh? Berapa kali nilai kamu mesti naik gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomongnya abstrak juga anaknya nggak ngeh, bisa jadi gitu kan. Atau udah kita gambar kok Mbak, tapi dia tetap nggak ngeh, dia ngerasa pokoknya harus 100. Nah, bisa jadi emang ada tuntutan orang tua. Orang tuanya kalau dia dapat nilai, soalnya dia capek dengerin mamanya marah, bisa juga. Jadi kayak pokoknya harus segera 100 bisa. Tetapi, nah di sini peran kita untuk memfasilitasi juga dengan orang tua. Jadi kalau anak itu lingkungannya betul-betul harus kondusif, semua orang mau guru, nah guru juga harus dilibatkan dalam hal ini. Mau guru, orang tua, anak, kitanya sebagai psikolog, kerja bareng nih untuk bisa mewujudkan tujuannya si anak untuk bisa dapat nilai sempurna tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya pun, misalnya gini, dia dari 50, terus dia misalnya mentok gitu ya di 90, selalu ada yang salah, jadi nilainya 90-an. Jangan lupa semua perubahan dan pencapaian dari klien perlu kita afirmasi dan kita berikan pujian, kita hargai gitu ya. Terus
Kalaupun misalnya nilainya 90, jangan-jangan ya balik lagi. Jadi ketika udah punya rencana memang harus dievaluasi. Jangan-jangan emang ketinggian. Nah, kalau dengan fakta begini mungkin lebih baik kalau kita mundur sedikit. Kan bukan berarti kalau tidak tercapai sekarang, kemudian nggak tercapai juga di semester berikutnya. Tapi sekarang kita fokusnya mungkin lebih ke mengajakkan dulu, menetapkan dulu gaya belajar yang memang sesuai dengan cara dia, dengan karakteristik dia, dengan lingkungan rumahnya misalnya. Nah, nanti gaya belajar ini sudah ajak, semester depan dia akan lebih mudah dapat nilai yang sempurna, gitu. Jadi, mungkin tadi sih, jangan buru-buru mematahkan, wah ini kayaknya nggak mungkin deh langsung 100. Tapi kita bisa lihat, kita bisa fasilitasi dulu, kalau gitu kita bikin ya rencana kecil-kecil ya, sebulan ini target kamu naik dulu berapa poin gitu ya, dari gambar 50 ke 100 tadi, gitu-gitu. Itu sih, nggak usah pada siswa sih ya, pada mahasiswa pun demikian kok, saya melakukan itu pada mahasiswa saya. Ya, sebenarnya tadi ya, Anum kalau misalnya di cycle of change tadi ya, dinyambung karena tadi anak-anak ya, lebih kepada kontemplasinya itu atau di preparation-nya atau di maintenance atau di mana ya harus diperkuat ya, karena pasti dia akan relapse lagi gitu. Yang tadi untuk anak tadi kan dia kayak masih kekeh. Di maintenance Ibu biasanya, di maintenance kita jaga. Jadi kalau dia udah sadar ada sesuatu yang salah, udah sadar mesti berubah dan bahkan sudah punya planning perubahan, maintenance-nya mesti baik-baik. Makanya tantangan, rintangan, hal-hal yang menghambat itu perlu diintervensi lebih awal, perlu disiapkan langkahnya dari awal supaya betul-betul bisa berjalan baik. Karena kalau nggak relapse gitu. Iya. Oke, terima kasih nih Mbak Hanum. Anissa udah kejawab kali ya, Anissa. Nah, ini terakhir dari kepala sekolah. Ayo, silakan Bu Rini. Ada kasus apa di sana di sekolahnya? Kayaknya seru banget. Bu Kepsek mana nih? Rini masih ada nggak ya? Halo, Rin. Oh, udah nggak ada ya? Lia kali mau tanya nggak, Lia? Ya, boleh Ibu ingin bertanya. Biasakan. Ya. Mbak Hanum ingin bertanya, jadi kalau MI ini kan tadi intinya untuk menumbuhkan motivasi dari klien sendiri untuk berubah. Nah, bagaimana jika ini kliennya mahasiswa, tapi dia masih punya atribusi eksternal yang sangat besar. Jadi ketika IP-nya rendah, dia tuh yang disalahkan adalah sistem pembelajarannya, dosennya, sehingga diajak untuk merefleksi bahwa ada yang salah juga loh dengan dirinya itu sendiri tuh masih susah gitu. Gimana langkahnya untuk bisa sampai ke MI ini, tahapannya gitu mungkin Mbak Hanum? Mungkin itu masih di tahapan engagement kali ya. Dalam arti kita memahami, oh iya itu konteksnya bahwa ada sistem yang mungkin menghalangi dia untuk bisa outstanding gitu. Tetapi kalau dari pengalaman saya, biasanya saya akan tanya, oke itu sistemnya. Kan kamu ada di dalam sistem ini, selama ini udah ngapain aja? Gitu. Apa usaha kamu untuk menghadapi sistem-sistem itu? Jadi, kita sebagai psikolog sebaiknya tidak terlarut dengan pembicaraan dia dengan sistem. Bahwa sistemnya tidak sempurna, iya kita semua tahu. Tapi ya di dunia ini kan nggak ada yang sempurna ya, gitu kan. Ngarepin sistemnya baik, ya dia nggak akan maju-maju. Balikin lagi goals dia apa. Misalnya sebagai mahasiswa dia kan perlu lulus dalam sistem apapun itu, gitu. Nah, supaya kamu bisa lulus dengan sistem yang kamu bilang jelek ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jadi, tetap arahin dia ke, oke, itu ada sistem, ada hal-hal eksternal yang kita nggak bisa atur, tapi yang internal nih masih bisa kita atur supaya kamu bisa lulus. Apa aja itu? Gitu. Misalnya, ya, memang pelan-pelan sih, biasanya kalau dia masih penuh protesan tuh juga dia masih belum siap untuk melihat ke dirinya sendiri. Jadi, mungkin tahapan engagement-nya berjalan lebih lama ketimbang mereka yang memang sudah punya kesadaran bahwa iya, lingkungan saya jelek, tapi saya juga tidak melakukan sesuatu terhadap lingkungan itu. Beda tuh, akan beda datangnya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat klien yang kayak Lia ceritain sebetulnya. Jadi dia datang, dia pengen
dia mau SNPTN, apa sih nyebutnya kalau zaman saya SPMB lah, mau ujian masuk lah gitu ya, ujian masuk universitas. Terus dia mempermasalahkan sistem kenapa saya mau masuk humaniora tapi saya harus ujian matematik. Ya, di situ kemudian saya bilang, iya ya, menurut kamu nggak perlu ya ujian matematik. Iya kan, saya cuma akan deal dengan bahasa, dengan struktur kalimat gitu. Jadi saya banyak banget belajar tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu-gitu. Wah, oke ya. Saya nggak tolak di awal. Tapi saya bilang gini, kalau kamu tanya saya kenapa ada matematik, secara psikologis matematik itu membantu kita menilai kedisiplinan seseorang, pola pikir seseorang. Matematik itu kan banyak formulanya. Dari formula, dari bagaimana dia menggunakan formula, kita bisa melihat logika pikirnya benar atau tidak. Nah, itu sebenarnya kuncinya kenapa matematik tetap ada walaupun kamu masuknya humaniora. Di situ sih saya mulai singgungnya di situ. Nah, itu kemudian membuat dia menyadari, oh gitu, jadi even saya masuk humaniora, saya akan belajar tetap ketemu angka. Ada kemungkinan kamu akan tetap ketemu angka, tapi saya lemah Mbak di situ. Jadi dia pelan-pelan akhirnya membuka diri. Dan ini cuma single shot, cuma sekali saya ketemu dia. Tapi saya lemah di situ. Nggak apa-apa, nggak semua orang sempurna di situ. Tapi gimana caranya supaya kelemahan kamu ini nggak menghambat kamu untuk masuk universitas dan pilihan jurusan yang kamu pengen. Ya saya mesti belajar sih. Ya belajarnya gimana? Karena tadi kamu bilang lemah. Di situ saya bahas terus apa yang bisa dia kerjakan, dia bisa tanya ke siapa, apa yang saya bisa bantu, dan lain sebagainya. Itu terus saya gali. Di akhir sesi dia bilang, oke, saya mau coba kalau gitu. Alhamdulillah orang tuanya WhatsApp saya kemarin dia keterima di UGM. Jadi dipahami dulu konteks pikirnya memang. Jadi ya apa ya, mungkin di awal-awal kita mikir, kenapa ya gue harus bahas nih sistem lama-lama gitu ya. Tapi untuk klien bisa jadi itu hal yang sangat penting supaya dia mau move on dari posisi dia bahwa ya udah emang sistemnya begitu gitu. Hanum, saya mau tanya dulu nih, apa namanya kalau kayak gitu kan agak lama ya, kalau misalnya mengeksplor gitu ya. Jadi tahap engagement itu kan lama banget ya. Tergantung kliennya, Bu. Pada klien saya itu tadi sesinya cuma 1,5 jam kok, Bu. Oh, 1,5 jam. Terus pikir kalau misalnya dia harus bolak-balik tanya. Saya cuma mikir ini bayarnya kan makin lama argonya makin banyak. Enggak. 1,5 jam, Bu. 1,5 jam, beneran. Oh, 1,5 jam udah beres tuh ya. 1,5 jam dan cuma 1 sesi. Gitu. Oh, oke. Iya, udah kejawab belum, Lia? Iya benar, yang dari Mbak Hanum sampaikan tadi juga sangat cocok sih kalau yang tadi kasusnya menyalahkan kenapa harus belajar ini itu. Nah, si mahasiswa ini juga sama sih, kenapa sih harus belajar mata kuliah ini padahal aku jurusannya tuh ini, aku tuh nggak suka itu, tapi kenapa harus itu? Nah, memang di situ tuh memang agak lama sih untuk membuat dia menyadari ya memang itu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan kita gergetan ya kayaknya ya. Iya bener. Dan ini sih, dan satu hal yang juga membantu aku adalah ini pemahaman karakteristik populasi yang kita hadapi. Jadi karena biasa kan kalau mahasiswa tuh remaja ya, apalagi kalau mahasiswa atau SMA-nya tuh bagus, biasanya mereka juga terlatih untuk kritis. Jadi semua hal ditanyain. Maka ketika aku lihat LK-nya pertama waktu dia daftar, aku sudah berpikir, oke, saya mau dengerin aja. Saya nggak akan jawab, saya mau lihat nih, dia akan menyasar saya kemana. Karena dia pasti akan menguji juga. Saya udah prepare, dia akan menguji pemahaman saya. Bayangin di awal dia ngomongin filsafat, dia baca banyak, dan anaknya pinter banget. Dia baca filsafat, pokoknya semua bidang keilmuan di humaniora kayaknya dia pelajari karena dia pengen banget. Tapi satu hal, kenapa saya harus ujian matematik? Gitu. Kenapa saya harus ketemu tuh sintaks formula ini X plus Y dan lain sebagainya? Kenapa? Saya jawab cuma satu hal. Kita bisa menilai logika seseorang dari kemampuan matematiknya. Jadi bukan cuma soal hitungan sebetulnya, tapi logika pikir kamu. Coba deh dilihat lagi. Nah, ini jawabannya dari Hanum bisa dikopas nih. Soalnya pasti akan berulang. Nah,
Hanum, dengerin kamu ngomong jadi buat saya nggak pede terima klien nih. Jangan dong, Bu. Karena harus punya dasar MI yang kuat nih. Lebih enak bikin-bikin kayak gini aja deh. Ini ada Aisyah. Aisyah mau tanya nggak? 2017, 2018 sudah nanya, 2019. Aisyah. Hai, Bu. Tanya, ayo Aisyah. Sebenarnya nggak ada pertanyaan. Cuman memang Mbak Hanum terima kasih banyak untuk materi ini, karena emang teman-teman yang lain dari yang lain-lain juga sebenarnya ketika menghadapi penjurusan terutama minat bakat memang terbentur sama keinginan. Nah, ini pengalaman saya sharing juga pengalaman waktu sebelumnya pernah juga jadi kalau di salah satu bimbel di dekat daerah tinggal saya itu ada mata pelajaran tentang bimbingan penjurusan. Nah, itu memang pengalaman saya dan selama kurang lebih 4 tahun itu ada sebuah, tadi yang Mbak Hanum bilang bahwa sekarang tuh anak-anak sekarang itu inginnya tinggi banget, tapi usahanya itu kurang banget atau ada gap kesadaran gitu. Nah, itu memang cukup sulit, bukan sulit ya, tantangan banget ketika harus meminimalisasi gap-nya itu untuk membuat mereka memahami bahwa kalau memiliki sebuah keinginan setinggi ini, itu upaya apa yang harus mereka lakukan. Dan memang kan sebelum-sebelumnya memang saya terutama pasti langsung, oh ini sarannya ini gitu. Jarang memang muncul hal seperti ini, maksudnya dengan MI gitu, kesadaran yang banyak muncul dari mereka gitu, terutama remaja pula kan maunya yang instan, oke saya datang saya dapat solusinya. Nah, itu tuh memang sebuah tantangan juga sih buat saya pribadi, Mbak, gitu. Jadi emang terima kasih juga sama materi. Dan boleh nggak Mbak Hanum dari tadi yang saya cerita itu, yang pengalaman ini, ada saran atau masukan sebenarnya dari pengalaman yang barusan diceritain? Terima kasih, Mbak. Thank you juga. Itu yang saya alami ketika saya baru-baru praktek sampai 2015, sampai akhirnya saya mikir, udahlah saya nggak usah praktek, saya jadi peneliti aja. Gitu, itu sebetulnya penyebab utamanya. Gila, nih orang mau kesini udah diarahin, kok nggak berubah-berubah gitu, itu di kepala saya. Tapi kemudian saya belajar MI, terus saya praktekkan, terus-menerus bertahun-tahun sampai sekarang, bahkan mau kliennya remaja, mau tadi usia 13 tahun, mau usia, kemarin saya terima klien udah 76 tahun, gitu ya. Prinsip MI-nya tetap saya pegang. Intinya satu, harus ada kolaborasi yang matang dulu antara saya dengan klien, saya harus bisa bikin klien saya nyaman, dan juga nggak cuma klien yang nyaman, kitanya juga harus nyaman dengan sesi tersebut, karena kalau nggak nyaman, nggak akan jalan sesinya. Dan berikutnya adalah setiap kali saya ketemu sama klien, mau itu sesi 1, sesi 2, sesi 3, apalagi sesi 1. Saya biasanya cuma ngintip LK, saya nggak akan baca baik-baik itu LK-nya. Kenapa? Karena saya tahu, ketika saya tahu ada LK, saya baca baik-baik, itu jadi distraksi ke saya, karena saya akan mikir, aduh, gimana ngadepinnya? Enggak. Di situ saya cuma lihat nama, latar belakang, sepintas, keluarganya siapa aja, latar belakang pendidikan keluarga, terus itu saya tutup, saya dengerin cerita dia. Klien saya adalah orang yang, pada prinsip saya adalah, klien saya adalah orang yang paling tahu tentang pengalaman hidupnya, paling tahu tentang apa yang dia alami, dan saya tidak bisa menggantikan itu. Gitu. Tetapi klien saya datang ke saya, itu butuh bantuan. Cuma, balik lagi, karena kami adalah 2 orang yang berbeda, bantuan yang dia maksud dengan bantuan yang saya maksud pasti bisa beda. Ini teman-teman kalau udah punya pasangan aja ya, apa yang dimaksud sama teman-teman sama yang dimaksud sama pasangan pasti beda. Mau makan, kita pikir mau makan sayur kangkung, ternyata pasangan mau makan yang lain. Pasti akan ada bedanya. Jadi, tanya bantuan seperti apa yang mau diperoleh dari sesi konseling kita. Itu dulu. Karena dengan kita ngasih saran, guru-guru ngasih saran pun akan jadi satu
apa ya, bisa jadi gini, klien kita jadi demotivasi untuk ngomong sama kita karena ngerasa dinasehatin gitu kan, ngerasa diserang tanpa apa namanya, tanpa tanpa concern dari dirinya. Padahal niat kita bagus. Nah, niat baik itu tidak selalu berujung baik memang. Jadi, ketika kita mau menolong, maka pastikan memang bantuan yang kita berikan adalah bantuan yang dibutuhkan oleh klien. Itu sih, itu prinsip utama yang saya pegang kuat-kuat. Karena kalau klien-klien lansia ya, kalau kita kasih saran juga kita bentar bilang anak kemarin sore gitu. Kemarin saya baru dapat klien profesor, kebayang nggak, saya tuh siapa, ketemu profesor, terus dia nanya, Profesor kan kamu bisa manusia apa? juga. Kamu bisanya apa? Saya ditanya gitu, Bu, di awal. Wah, bisanya apa ya? Saya tadi udah ketemu tuh sama senior kamu, terus saya nggak tahu, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Jadi saya di awal ini udah sesi 1, belum 10 menit sesi berjalan, udah saya diciutin, terus saya mikir udah nih, kalau video call saya ini ditutup ya sudahlah gitu, saya udah terima. Tapi enggak loh, berkali-kali beliau balik ke saya. Jadi, memang ini tergantung kitanya. Kliennya laki ya, Hanum? Iya, laki, Bu. Oh iya, maka balik lagi, Hanum. Ibu. Terus, satu hal juga, kalau teman-teman berpikir MI ini sulit, sebetulnya enggak. Dan saya juga berusaha menerapkan MI ini dalam komunikasi sehari-hari. Jadi, tidak hanya di ruang praktek, jadi kalau dengerin teman curhat juga saya mencoba melatih MI saya. Makanya tadi kalau Bu Reni tanya berapa lama adaptasinya, mungkin saya cepat karena itu, Bu, saya pakai di semua lini gitu. Bahkan ketika MI in your blood soalnya udah. Rapat pun begitu, mau urusan administrasi pun begitu. Jadi apa namanya, jadi cepat kali ya terbentuknya pada saya, dan ini adalah prinsip yang kalau dari pengalaman saya bisa kita terapkan pada banyak hal, banyak situasi. Baik, aduh, alhamdulillah, terima kasih banyak nih, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi intinya MI ini adalah non-direktif ya, Anum ya, karena Rogerian ya. Jadi kita lebih mementingkan ears kita ya, supaya lebih banyak sebagai pendengar gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Hanum semuanya telah hadir Sabtu ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan Mbak Hanum itu menambah wawasan kita dan bisa membantu klien kita memecahkan masalah kita lebih baik lagi. Untuk Hanum mudah-mudahan menjadi amal soleh ya, untuk pahalanya luar biasa untuk memberikan pada kita semuanya. Baik, terima kasih banyak. Oh, dia mau foto bersama. Iya, buat dokumentasi. Mbak Rahel dan Mbak Diah, apakah berkenan join atau belum dulu? Belum dulu nih seperti. Mbak Hanum, untuk gayanya boleh diarahkan diri Mbak Hanum, mau seperti apa gayanya, nanti kita mengikuti. Apakah mungkin MI atau apa, terserah. Oh, ini aja deh, jempol aja, jempol 2. Jempol 2, oke, boleh. Teman-teman boleh jempol 2-nya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Hanum, Bu Reni. Terima kasih banyak. Izin pamit ya.